Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami di Museum Nasional yang berada di Jakarta Pusat. Pada saat ini kita lagi mengerjakan tugas Pancasila yang dimana akan menjelaskan sejarah yang ada di museum ini. Hai semuanya, Museum Nasional atau Museum Gajah merupakan museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi pertama sekaligus terbesar di Asia Tenggara loh. Kenapa Museum Nasional dinamakan Museum Gajah? Karena di bagian halaman depannya memiliki patung gajah perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn pada tahun 1871. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang keragaman bangsa Indonesia, di mana di belakang saya ini terdapat teks gambar berisi janji untuk Ibu Pertiwi yang mempunyai informasi penting di dalamnya, yaitu identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang diwujudkan melalui nilai budaya bangsa Indonesia, yang dimana juga di dalamnya ada 9 negara yang mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia mempunyai lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, di mana lagu kebangsaan Indonesia Raya ini mempunyai makna tersendiri. Selanjutnya ada Garuda Pancasila. Rumusan Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jumlah helai bulu Garuda Pancasila menggambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu sila kelima dengan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya ada perjanjian Lenville. Perjanjian Lenville ini perjanjian sebelum terjadinya konversi Wajah Bundar, yang dimana untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia. Nah, yang kedua itu ada perjanjian Nijmegen, yang dimana itu perlawanan terhadap tentara Belanda yang melakukan perampasan atau pemilik desa terhadap Indonesia. Yang terakhir itu ada konversi Wajah Bundar dari inti dari yang pertama dan yang kedua ini. Intinya mereka menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda di konferensi Medan Bundar. Laskar Wanita di Indonesia memiliki sejarah yang erat kaitannya dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan.
sejak masa kemerdekaan Jepang hingga revolusi fisik yaitu 1945 hingga 1949. Lukisan ini menggambarkan peristiwa penangkapan dari Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh. Peristiwa tersebut itu terjadi di Magelang, yang dimana Pangeran Diponegoro itu datang ketika Diponegoro datang untuk berunding dengan pihak Belanda. Namun Pangeran Diponegoro malah ditangkap oleh pihak Belanda. Di lukisan ini terlihat Pangeran Diponegoro berada di tengah dengan sikap tegas dikelilingi tentara Belanda dan para pengikutnya yang terlihat sedih dan marah. Lukisan ini menunjukkan ketegangan antara pihak Indonesia dan Belanda serta menggambarkan pengkhianatan dalam pendidikan tersebut. Seni dan sandiwara pada masa penduduk Jepang di Indonesia digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah negara Jepang atau Nippon untuk mengajak Indonesia untuk membantu melawan Inggris dan Amerika pada masa Perang Dunia Kedua. Yang